Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hasil tugas presentasi kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Yulia Putriani. Saya Freddy, moderator. Kepada saudara Yulia, kita persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Apriyandi, dan di sini saya dari kelompok 2 akan membacakan materi yang berjudul tentang definisi administrasi dan perkembangan teori administrasi. Ilmu administrasi negara pada dasarnya adalah mempelajari seluruh kegiatan atau proses mengenai kerjasama di antara manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tipe kerjasama tersebut sifatnya umum dalam arti telah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kerjasama ini sifatnya dapat menjerumus ke arah pencapaian tujuan pribadi atau disebut dengan privat, dan dapat pula menjerumus ke arah pencapaian tujuan masyarakat atau disebut dengan publik. Dari berbagai batasan pengertian administrasi, menurut para ahli sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, administrasi diberi arti sebagai proses atau kegiatan. Yang kedua, administrasi diberi arti sebagai tata usaha. Yang ketiga, administrasi diberi arti sebagai pemerintah atau administrasi negara. Yang pertama, definisi administrasi publik atau negara. Pengertiannya, administrasi negara menurut para ahli mengenai batasan administrasi negara sangat beraneka ragam. Meskipun demikian, apabila diperhatikan secara seksama, batasan administrasi negara tersebut mempunyai 2 pola pikir yang berbeda. Yang pertama, pola pikir yang memandang bahwa administrasi negara sebagai kegiatan yang didukung oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Yang kedua, pola pikir yang memandang bahwa administrasi negara sebagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari kedua pola pikir tersebut, di atas dijelaskan bahwa ada 2 hal yang mendasar mengenai administrasi negara, yaitu administrasi negara tidak berkaitan dengan kegiatan lembaga eksekutif saja. Administrasi negara adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengaturan sumber daya manusia dan alami yang diperlukan untuk mencapai kemasyarakatan. Perkembangan teori administrasi negara. Berbicara tentang perkembangan teori administrasi negara, Kai Bailey mengemukakan bahwa administrasi negara adalah atau seharusnya menyangkut perkembangan 4 macam teori sebagai berikut. Yang pertama, teori deskriptif eksplanatif. Teori ini memberikan penjelasan secara abstrak, realistis administrasi negara, baik dalam bentuk konsep, profesi, atau hukum. Contohnya adalah konsep hierarki dari organisasi formal. Konsep tersebut menjelaskan ciri umum dari organisasi formal. Konsep tersebut menjelaskan ciri umum dari organisasi formal, yaitu adanya jenjang dalam struktur organisasi. Yang kedua, teori normatif atau nilai-nilai yang menjadi tujuan bidang ini, alternatif keputusan yang seharusnya diambil oleh penyelenggara administrasi negara, dan apa yang seharusnya dikaji dan diajukan kepada para pelaksana kebijakan. Teori normatif bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Termasuk dalam teori ini adalah utopi, misalnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau keluarga kecil yang bahagianya dan sejahtera. Yang ketiga, teori asumtif. Pemahaman yang benar terhadap realistis seorang administrator, suatu teori yang tidak mengambil asumsi model setan maupun model malaikat birokrat. Teori asumtif menekan bahwa prakondisi atau anggapan adanya suatu realitas sosial di balik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Yang keempat, teori instrumental. Teori instrumental merupakan tindak lanjut dari profesi. Misal, jika sistem administrasi berlangsung secara begini dan begitu, karena itu dan itu. Jika desentralisasi dapat meningkat aktivitas birokrasi. Jika manusia dan institusinya sudah siap dan dapat
diarahkan pada perubahan sistem administrasi ke arah desentralisasi yang lebih besar. Maka strategi, teknik, dan alat-alat apa yang dikembangkan untuk menunjangnya. Keempat teori Bailey yang telah dijelaskan di atas secara bersama-sama membentuk 3 pilar administrasi negara. Yang pertama, perilaku organisasi dan perilaku manusia pada organisasi-organisasi publik. Yang kedua, teknologi manajemen dan institusi implementasi kebijakan-kebijakan. Yang ketiga, kepentingan publik yang berkaitan dengan pilihan etika individual dan personal pemerintah. Ciri-ciri administrasi negara dan publik. Yang pertama, sebagai aktivitas yang tidak bisa dihindari, berpusat pada hubungan antara negara serta masyarakat yang sifatnya pasti. Yang kedua, mempunyai prioritas, yakni pelayan dan pengarahan pada masyarakat umum. Dengan kata lain, kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab oleh pelaksanaan administrasi negara. Yang ketiga, mempunyai monopoli dan memakai kekuasaan dan wewenang untuk memaksakan kehendak pada masyarakat. Tujuannya ialah supaya masyarakat tunduk terhadap hukum. Yang keempat, top manajemen administrasi negara bersifat politis. Birokrasi adalah organisasi masyarakat yang dikepali penjabat pilihan publik yang sifatnya non-cair serta menjabat dalam periode tertentu. Yang kelima, administrasi negara ialah institusi publik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan guna untuk mencapai peningkatan kualitas hidup tata negara. Tapi kualitas pelaksanaan administrasi negara sudah diukur karena sangat kompleks, bersifat politis dan multi tafsir. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian pemaparan dari saudara Yulia atas tugas materinya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dengan untuk yang pertama 3 pertanyaan kepada saudara teman-teman rekan-rekan yang lain yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Kepada Dato. Baik, kepada saudara Nirwana. Perkenalkan, saya Nirwana. Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Tadi kita punya ciri-ciri administrasi publik atau administrasi negara. Itu ada 5 ciri-ciri. Bisakah kelompok 2 memberikan satu contoh tentang top manajemen administrasi negara yang bersifat politis? Selanjutnya, Mulai. Saya mau bertanya pada kelompok 2. Sebenarnya untuk administrasi apa itu administrasi negara. yang bagus gimana sistem untuk di administrasi perkembangan di zaman sekarang, yang seperti apa lebih detailnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Oke, saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Kelompok 2, maaf sorry. Nama saya Kadirista, mau bertanya apa saja paradigma administrasi publik dan apa fungsi administrasi publik sendiri bagi pemerintah? untuk sesi pertanyaan kita berikan waktu kepada Yulia untuk menjawab. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Nirwana, yaitu contoh tentang top manajemen yang bersifat politis. Top manajemen merupakan manajemen puncak. Contohnya dari wali kota. Setelah wali kota, lanjut ke direktur utama. Sudah direktur, tunggu dulu. Baik, terima kasih Bapak Apriandi. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Nirwana, yaitu contoh tentang top manajemen yang bersifat politis. Contohnya seperti dari administrasi negara, yaitu yang tertinggi presiden.
Mungkin apa kepada Kakak Nirwana mau menambahkan atau teman-teman yang lain mau menambahkan? Gimana? Pertanyaan lah, ini yang bertanya aku itu soal Ya, sudah apa ada sini ya? Top manajemen yang bersifat politis. Manajemen itu manajemen puncak. Manajemen puncak yang bersifat politis. Dan kalau menurut saya yang nomor itu rakyat ya, presiden itu punya bawahan rakyat. DPR yang di atas. Karena DPR. Kalau DPR itu kan dia legislatif ya, ada yang pejabat kami itu ya presiden, ya eksekutif ya. Jadi segala keputusan itu langsung diberikan oleh presiden. Kalau legislatif ya harus menunggu dulu ya, para anggota dewan itu menunggu dulu. Ya legislatif ada legislatif. Jadi yang legislatif itu yang Boleh kita lanjut lagi. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Kak Reza yaitu sistem yang bagus administrasi pada zaman sekarang. Ulang dari awal atau gimana? Administrasi yang bagus atau yang baik dapat membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk melihat beragam informasi dan data. Nantinya dari informasi dan data tersebut organisasi atau perusahaan bisa melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan organisasi yang telah dilakukan selama ini. Apakah kepada Kakak Reza paham atau teman-teman mau menambahkan? Yulia, apakah administrasi itu penting? Penting, sangat penting dalam kehidupan kita. Apa sekarang udah termasuk administrasi kita ini sudah termasuk bagus untuk di zaman sekarang ini? Kalau menurut saya pribadi, administrasi zaman sekarang belum cukup bagus, apalagi di kampus kita. Nah, pertanyaan saya nggak gampang ya. Paradigma administrasi publik Sangat gampang ya. dan supaya apa saja. SNDP ya. Baiklah, saya Tunggu dulu, tunggu. 3, 2, 1. yaitu Tiga, dua, oh lu lah. Kok kalau siap kecang kakak lo? yaitu paradigma pertama, dikotomi politik administrasi. Yang kedua, paradigma prinsip-prinsip administrasi negara. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik. Yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Yang kelima, paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara. Yaitu memastikan keamanan publik dengan baik, memastikan kesejahteraan publik secara merata, memastikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang apapun. Mungkin kepada teman-teman ada yang mau menambahkan? Demikianlah sudah terjawab juga pertanyaan. Kesimpulan dari pertanyaan yang telah disampaikan tadi itu yang pertama, contoh atau manajemen itu presiden, karena jabatan presiden merupakan jabatan politis yang dipilih oleh rakyat dan ditunjuk yang diusulkan dan dipilih oleh rakyat. Terus untuk pertanyaan kedua, Ayo di bawah. sistem administrasi yang baik dapat membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk melihat beragam informasi dan data. Nantinya dari informasi dan data tersebut, organisasi atau perusahaan bisa melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan organisasi yang telah dilakukan selama ini. Terus untuk yang ketiga, kesimpulannya untuk memastikan keamanan publik dengan baik, memastikan kesejahteraan publik secara merata, dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang apapun. Demikianlah pemaparan materi juga tanya jawab saya sebagai moderator. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.